Coba bayangkan ini, ramuan paling mujarab untuk menyuburkan kebun Anda. Justru Anda buang atau bakar begitu saja setiap kali musim panen tiba. Aneh, kan? Kedengarannya memprovokasi, bukan? Nah, hari ini kita akan masuk ke laboratorium rahasia alam dan belajar cara meracik jamu sakti. Bukan untuk sihir dongeng, melainkan untuk keajaiban nyata. Mengubah tanah yang sudah lelah dan miskin nutrisi menjadi lahan yang hidup, bernapas, dan luar biasa subur. Lupakan saja pupuk kimia mahal dari toko. Semua bahan yang kita butuhkan sudah tumbuh di sekitar Anda. Saya jamin, setelah menonton ini, Anda tidak akan lagi melihat gulma biasa dengan mata yang sama. Siap untuk menjadi ahli kimia tanah yang sesungguhnya? Sebelum kita memakai celemek dan mulai meracik ramuan ajaib ini, mari kita pahami dulu kenapa cara ini berhasil. Ini bukan sulap, ini murni biologi. Bayangkan tanah sebagai sebuah megapolitan raksasa yang dihuni miliaran warga tak terlihat. Bakteri, jamur, cacing, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Merekalah koki sejati bagi tanaman Anda. Tugas mereka adalah mengolah bahan organik, menciptakan humus, yaitu emas hitam yang membuat tanah menjadi subur. Ketika kita memberikan pupuk kimia, itu seperti memberi makanan cepat saji pada tanaman. Memang cepat kenyang, tapi tidak membuat tanah menjadi sehat dalam jangka panjang. Sementara itu, ramuan herbal kita ini adalah hidangan lengkap yang seimbang bagi seluruh warga megapolitan tanah. Kita tidak hanya memberi makan tanaman, kita memberi makan tanah itu sendiri, memulihkan ekosistem alaminya. Dan musim gugur adalah saat yang paling tepat untuk meletakkan fondasi kesehatan ini demi hasil panen yang maksimal di tahun berikutnya. Baik, mari kita bahas filosofi di balik metode ini. Mengapa kami memilih menyebut cairan infus ini sebagai ramuan? Karena proses pembuatannya mirip seni kuno. Di sini bukan hanya ketepatan yang penting, tetapi juga pemahaman mendalam tentang esensi segala sesuatu. Target kami bukan sekadar menuangkan nitrogen, fosfor, dan kalium ke tanah sesuai dengan formula yang tertera di kemasan. Lebih dari itu, kami ingin memicu proses alami. Kami berupaya menciptakan sistem yang hidup dan mampu mengatur dirinya sendiri. Setiap tanaman yang kita gunakan telah mengumpulkan berbagai set unik mikro dan makroelemen, vitamin, serta zat aktif biologis selama masa hidupnya. Dengan mengembalikannya ke tanah dalam bentuk yang mudah diserap, kita membayar kembali hutang pada alam dan menciptakan siklus kesuburan yang tertutup di kebun kita. Ini adalah pola pikir seorang mitra, bukan konsumen. Kita bekerja bersama alam, bukan mencoba mengakali atau menundukkannya. Pendekatan seperti ini tidak hanya menghemat uang Anda, tetapi juga menyembuhkan tanah, menjadikannya semakin subur dari tahun ke tahun, tanpa perlu intervensi terus-menerus dari kita. Sekarang, mari kita bahas sedikit ilmu pengetahuan yang disederhanakan, agar Anda mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tingkat mikro. Ketika kita merendam ramuan atau gulma dalam air, proses maserasi pun dimulai. Ini adalah proses pelunakan dan ekstraksi zat-zat bermanfaat. Sel-sel tanaman rusak, dan semua harta karun yang telah mereka kumpulkan, seperti nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, zat besi dan silikon, semuanya larut ke dalam air. Namun, bagian yang paling menarik baru dimulai setelah ini, yaitu saat mikroorganisme ikut campur dalam proses. Mereka mulai berpesta pora, berkembang biak dengan cepat, dan memfermentasi larutan kita. Fermentasi adalah proses kuncinya. Proses ini mengubah senyawa organik yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana, sehingga akar tanaman dapat menyerapnya dengan sangat mudah. Intinya, kita sedang menciptakan koktail probiotik khusus untuk tanah kita. Kefir untuk tanah ini tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga menyemai tanah dengan mikroflora yang sangat bermanfaat. Mikroflora ini akan menekan perkembangan patogen, sekaligus memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan mampu menahan air lebih baik. Jadi, ramuan sakti kita ini adalah gabungan dari makanan, obat, dan sekaligus pasukan pekerja bermanfaat untuk kebun Anda. Mari kita kenalan dengan bintang utama video kita hari ini, yaitu bahan-bahan kita. Dan jangan terkejut jika di antara mereka Anda bertemu dengan musuh lama Anda. Hal pertama yang perlu Anda pahami, di alam tidak ada tanaman yang jahat. Yang ada hanyalah tanaman yang tumbuh bukan di tempatnya. Banyak gulma atau rumput liar adalah juara sejati dalam mengakumulasi unsur-unsur tertentu. Mereka tumbuh di tanah yang miskin, menggunakan akar kuat mereka untuk mengambil nutrisi dari lapisan dalam yang tidak dapat dijangkau oleh tanaman budidaya. Mereka adalah pionir, sang penyembuh tanah.
Hari ini, kita akan berfokus pada beberapa jenis gulma musim gugur yang paling mudah ditemukan dan paling efektif, yaitu jelatang, si daun gatal, comfrey, atau tapak kuda yang perkasa, dandelion yang bandel, dan yarrow, atau 1000 daun yang sederhana. Setiap tanaman ini adalah sumber manfaat yang sangat terkonsentrasi. Dan yang paling penting, semuanya ini benar-benar gratis. Di musim gugur, setelah embun beku ringan pertama, mereka masih penuh energi dan siap membagikannya ke tanah Anda. Tugas Anda hanyalah mengumpulkannya sebelum tertutup salju. Kita mulai pembahasan ini dari sang ratu nitrogen, jelatang. Ya, betul, tanaman yang dulu sering menyengat Anda waktu kecil. Sebenarnya bagi para pekebun atau hobiis, ini adalah salah satu tanaman paling berharga. Jelatang adalah gudang sejati nitrogen yang mudah diserap, nutrisi kunci yang sangat dibutuhkan tanaman untuk memproduksi massa hijau, daun dan batang. Di musim semi dan awal musim panas, ramuan atau pupuk cair dari jelatang adalah stimulan pertumbuhan terbaik untuk bibit dan sayuran muda Anda. Namun, di musim gugur pun, manfaatnya tidak hilang. Saat kita memasukkan larutan jelatang ke dalam tanah setelah panen, kita sebenarnya memberi makan mikroorganisme tanah. Mereka akan bekerja keras sepanjang musim dingin, mempersiapkan tanah agar siap menyambut musim tanam berikutnya. Selain nitrogen, jelatang juga kaya akan zat besi, kalium, kalsium, dan vitamin. Tanaman ini tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga menyehatkan tanah secara keseluruhan, meningkatkan daya tahan tanah terhadap berbagai penyakit. Untuk membuat ramuan ajaib ini, Anda bisa menggunakan batang dan daunnya. Pastikan Anda mengumpulkannya menggunakan sarung tangan. Dan percayalah, wanita penyengat ini akan memberi Anda imbalan yang melimpah atas kerja keras Anda. Bayangkan saja, Anda sedang menyiapkan green smoothie paling bergizi untuk bumi tempat Anda berkebun. Tokoh utama kita selanjutnya adalah comfrey. Jika jelatang, nettle adalah ratu nitrogen, maka comfrey adalah juara kalium yang tak tertandingi. Kalium adalah elemen kunci yang mendorong pembungaan, pembuahan, dan juga sangat penting untuk membantu tanaman bersiap menghadapi musim dingin. Nutrisi ini menguatkan dinding sel tanaman, menjadikannya lebih kebal terhadap perubahan suhu ekstrem dan serangan penyakit. Pupuk cair dari comfrey adalah nutrisi musim gugur yang sempurna untuk bunga-bunga abadi, semak beri, dan pohon buah. Pupuk ini membantu tanaman membentuk tunas bunga untuk musim tanam berikutnya, sekaligus memastikan mereka dapat melewati musim dingin dengan selamat. Comfrey memiliki sistem perakaran yang sangat dalam, memungkinkannya menyerap kalium dan mineral lain dari lapisan tanah yang sulit dijangkau oleh sebagian besar tanaman lain. Asya Iwanim. Selain itu, daun comfrey kaya akan zat lendir, mukilago, yang jika ditambahkan ke tanah dapat memperbaiki strukturnya. Zat ini bertindak seperti lem, menyatukan partikel-partikel halus menjadi gumpalan, membuat tanah jadi lebih gembur dan berongga. Singkatnya, comfrey adalah anugerah sejati bagi Anda yang mendambakan panen tomat, cabai, dan mentimun yang melimpah ruah di musim berikutnya. Bagaimana dengan dandelion? Gulma ceria ini, yang seringkali coba dihilangkan banyak orang dari halaman rumah mereka tanpa hasil, sebenarnya adalah dokter tanah yang sangat handal. Akar tunggangnya menembus sangat dalam, hingga mencapai kedalaman 1,5 sampai 2 meter di bawah permukaan tanah. Apa yang dia lakukan di sana? Dandelion berfungsi persis seperti pompa. Dia menyedot mikronutrien berharga, seperti kalsium, zat besi, tembaga, dan fosfor yang telah hanyut tercuci oleh hujan ke lapisan tanah yang lebih dalam, lalu membawanya naik. Ketika kita memanfaatkan daun dan akar dandelion untuk membuat ramuan kita seolah mengembalikan elemen-elemen penting ini ke lapisan tanah atas yang subur, membuatnya mudah diakses oleh tanaman budidaya kita. Infus atau rendaman dari dandelion ini adalah koktail mineral yang sesungguhnya. Ramuan ini sangat bermanfaat, terutama untuk tanah asam, karena kandungan kalsiumnya yang tinggi membantu menormalkan keseimbangan pH tanah. Jadi, lain kali Anda melihat bunga dandelion, jangan terburu-buru mencabutnya hingga ke akar. Ucapkan terima kasih pada pekerja keras kecil ini dan manfaatkan kekuatannya demi kemakmuran kebun Anda. Dan akhirnya, bahan keempat kita adalah yarrow atau Achillea millefolium. Tanaman ini adalah farmasi alami yang sesungguhnya bagi tanah Anda. Ia tak disebut rumput prajurit tanpa alasan, karena yarrow memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang sangat kuat. Dengan menambahkan yarrow ke dalam ramuan kita
kita tidak hanya memperkaya ramuan tersebut dengan sulfur dan kalium, tetapi juga melakukan pencegahan dini terhadap penyakit jamur pada tanah, seperti busuk daun, Phytophthora, atau embun tepung. Yarrow juga merangsang aktivitas bakteri tanah yang bermanfaat, yang tugasnya membantu tanaman menyerap nutrisi. Fakta menarik, kehadiran Yarrow di lahan Anda dapat meningkatkan aroma dan khasiat dari tanaman herbal dan sayuran yang tumbuh di dekatnya. Ia bagaikan seorang konduktor yang menyelaraskan seluruh orkestra tanah agar bekerja secara harmonis. Bahkan sedikit saja Yarrow dalam infus gabungan kita sudah mampu secara signifikan meningkatkan efek penyembuhan dan nutrisinya. Inilah bahan rahasia, secret ingredient, yang memberikan kekuatan ekstra pada ramuan kita. Nah, setelah kita kenalan dengan bahan-bahan dasarnya, mari kita bahas teknik dasar meracik ramuan ini. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama, wadah. Paling bagus kalau kita pakai tong plastik atau wadah dari kayu. Jangan sekali-kali menggunakan wadah logam. Kenapa? Karena selama proses fermentasi, akan terbentuk asam yang bisa bereaksi dengan logam. Dan akibatnya, larutan kita akan tercemar senyawa yang tidak kita inginkan. Kedua, air. Idealnya kita gunakan air hujan atau air sumur. Kalau terpaksa pakai air keran berklordan, kita wajib mendiamkannya selama minimal 24 jam. Ini penting agar klorin menguap, sebab klorin akan membunuh semua mikroorganisme bermanfaat. Ketiga, tentu saja herba atau tanamannya sendiri. Herba ini harus kita hancurkan sedikit, bisa dengan merobeknya pakai tangan atau dicacah dengan sekop. Tujuannya agar proses ekstraksi nutrisinya lebih cepat. Dan yang terakhir, kita butuh katalis untuk memulai fermentasi. Katalis ini bisa berupa sedikit sisa selai lama, gula, air dadi, whey, atau produk EM, efektif mikroorganisme khusus. Bahan-bahan ini akan memastikan proses fermentasi berjalan dengan baik dan mencegah ramuan kita menjadi busuk. Ayo kita buat ramuan pertama kita. Kita beri nama eliksir kilat. Ini adalah ramuan klasik dari daun jelatang. Proses pembuatannya cepat dan efeknya hampir instan, terutama kalau kondisi tanah sudah sangat miskin hara. Ambil wadah kita, misalnya tong berkapasitas 200 liter, lalu isi 2/3 bagiannya dengan daun jelatang yang sudah dicacah. Tidak perlu dipadatkan atau ditekan, biarkan bahannya tetap longgar. Setelah itu, tuang air, sisakan sekitar 10-15 cm dari bibir atas wadah. Ruang ini penting karena proses fermentasi akan menghasilkan busa atau buih. Sekarang saatnya kita masukkan katalisnya. Misalnya, 1 stopless, setengah liter selai lama, atau setengah gelas gula pasir. Aduk semuanya sampai tercampur rata menggunakan tongkat atau kayu. Tutup tongnya, tapi jangan rapat-rapat, tidak kedap udara, atau bisa juga ditutup dengan kain. Tujuannya adalah agar udara tetap masuk, tapi kotoran dan serangga tidak bisa jatuh ke dalamnya. Letakkan tong di tempat yang hangat, namun jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Sekarang kita hanya perlu menunggu, dan jangan lupa, aduk ramuan ini setiap hari. Bagaimana kita tahu kalau eliksir cepat kita ini sudah matang, dan bagaimana cara menggunakannya dengan tepat? Proses fermentasinya biasanya memerlukan waktu antara 7-14 hari, tergantung pada suhu lingkungan. Kematangannya dapat dilihat dari 2 indikator. Cairan sudah tidak mengeluarkan busa lagi, dan warnanya berubah menjadi hijau tua, cenderung kecoklatan. Selain itu, bau busuk yang menyengat akan hilang, digantikan dengan aroma asam yang lebih sedap, mirip seperti bau hasil fermentasi tep atau silase. Ini menandakan bahwa bakteri asam laktat atau BAL telah berhasil melakukan tugasnya. Sebelum digunakan, larutan fermentasi ini wajib diencerkan dengan air. Jika digunakan murni, konsentratnya terlalu pekat dan bisa membakar akar tanaman. Rasio standar untuk penyiraman langsung ke akar adalah 1:10, yaitu 1 liter larutan fermentasi dicampur dengan 10 liter air. Sementara itu, untuk penyemprotan daun atau pemupukan foliar, konsentrasinya harus lebih rendah lagi, yaitu 1:20. Saat musim gugur, kita siram bedengan yang sudah kosong dengan larutan ini. Dosisnya adalah sekitar 1 ember larutan encer untuk setiap 1 meter persegi tanah. Sekarang mari kita coba resep untuk para alkemis yang sabar, sebuah ramuan yang kami sebut kekuatan panjang umur.
Ini adalah teh fermentasi yang terbuat dari daun comfrey. Proses pembuatannya memang lebih lama, tapi efeknya jauh lebih kuat dan tahan lama. Untuk resep ini, kita hanya butuh daun comfrey. Kita tumpuk daun-daun tersebut rapat, lapis demi lapis, di dalam wadah, misalnya ember plastik besar yang memiliki tutup. Setiap lapisan bisa sedikit ditaburi tanah dari bawah tanaman yang sehat, atau tambahkan sedikit larutan EM. Effective Microorganisms, untuk memperkaya massa dengan mikroorganisme baik. Penting, jangan tambahkan air sama sekali. Padatkan daun-daun itu dengan kuat, berikan pemberat di atasnya, misalnya batu, lalu tutup wadah dengan rapat, kedap udara. Dalam kondisi ini, comfrey akan berfermentasi dalam sarinya sendiri selama 2 hingga 3 minggu. Hasilnya adalah cairan kental, gelap, dan berminyak dengan kandungan yang sangat terkonsentrasi. Ini adalah superfood sesungguhnya untuk tanah Anda. Kita hanya perlu menggunakannya sedikit saja. Konsentrat ini harus diencerkan dengan perbandingan 1:100 atau bahkan 1:200. Ini adalah solusi ideal untuk persiapan tanah di musim gugur, terutama bagi tanaman yang paling menuntut nutrisi. Mari kita sentuh satu topik yang sering diabaikan, bau tak sedap. Ya, saat kita membuat pupuk organik cair dari fermentasi tanaman, apalagi jika prosesnya tidak menggunakan aktivator atau starter yang tepat, cairan tersebut bisa menimbulkan aroma yang jujur saja kurang nyaman. Bau ini seringkali membuat para pekebun pemula mundur teratur. Namun masalah bau ini bisa dan harus kita atasi. Pertama, fermentasi yang benar, yang dipicu menggunakan larutan EM, Effective Microorganisms, atau air dadih, whey, hampir sepenuhnya menghilangkan bau busuk. Bau busuk akan berganti menjadi aroma asam yang mirip dengan bau silase. Kedua, kita bisa menambahkan beberapa genggam abu kayu atau arang aktif yang sudah dihancurkan ke dalam wadah fermentasi. Keduanya adalah adsorben alami yang hebat, sangat efektif dalam menyerap dan menetralkan bau tak sedap. Ketiga, masukkan tanaman beraroma kuat ke dalam rendaman, contohnya akar valerian. Akar valerian tidak hanya akan menutupi bau, tapi juga berfungsi ganda dengan menarik cacing tanah. Mereka adalah ahli agronom utama di lahan kita. Jadi, jangan takut dengan baunya. Bau itu bisa dikendalikan. Intinya adalah memastikan proses yang terjadi adalah fermentasi asam laktat dan bukan pembusukan. Tentu saja, Anda tidak harus membatasi diri pada satu jenis tanaman saja. Anda bisa menciptakan resep unik Anda sendiri dengan membuat koktail mikroelemen. Ini adalah infus campuran yang terbuat dari berbagai jenis tumbuhan. Prinsipnya sama, isi tong atau drum hingga 2/3 dengan campuran tanaman yang sudah dicacah. Misalnya, ambil bagian yang sama dari jelatang untuk kebutuhan nitrogen, comfrey untuk kalium, daun dan akar dandelion untuk mikroelemen, dan tambahkan sedikit yarrow untuk menyehatkan serta memperbaiki kondisi tanah. Kompleks multivitamin semacam ini akan sangat seimbang dan bermanfaat. Anda juga bisa menambahkan tanaman lain, seperti mokrika, yang kaya silika, daun lebada, atau ekor kuda. Bereksperimenlah, setiap tanaman akan menyumbangkan sesuatu yang unik ke dalam ramuan ini. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan Anda menyelesaikan beberapa tugas sekaligus, memberi nutrisi, mengobati, dan meningkatkan struktur tanah. Ini ibarat menyiapkan, bukan sekadar kentang, tetapi sup sayuran lengkap dengan rempah-rempah untuk lahan Anda. Tapi, tidak hanya ramuan atau eliksir cair yang bisa memberikan hasil ajaib. Mari kita bicarakan tentang kekuatan kering ini. Kita tidak selalu punya waktu dan semangat untuk repot-repot dengan tong besar dan proses rendaman, infus. Dalam kondisi ini, kita bisa memanfaatkan herba musim gugur dalam bentuk kering. Cukup kumpulkan jelatang, nettle, comfrey, 1000 daun, yarrow, dan tanaman bermanfaat lainnya. Keringkan di tempat yang teduh, lalu hancurkan atau giling hingga menjadi bubuk. Bubuk atau tepung herba yang dihasilkan ini bisa digunakan dengan beberapa cara. Pertama, tambahkan ke lubang tanam saat penanaman bawang putih musim gugur, bunga umbi, atau bibit baru. Ini akan menjadi pupuk lepas lambat. Slow release fertilizer yang sangat efektif. Kedua, taburkan di permukaan bedengan sebelum digali atau digemburkan. Dengan perlahan terurai, herba kering akan melepaskan nutrisinya ke dalam tanah. Ketiga, ini adalah komponen yang sangat baik untuk memperkaya kompos Anda. Dengan menambahkan tepung herba ini ke tumpukan kompos, Anda secara signifikan meningkatkan nilai gizinya dan mempercepat proses pematangan. Ini adalah cara yang sederhana, namun sangat efektif untuk mengembalikan nutrisi terbaik kepada tanah.
Mari kita bahas lagi soal sisi magis fermentasi ini. Mengapa larutan fermentasi jauh lebih unggul daripada sekadar seduhan biasa? Bayangkan Anda menyajikan sepotong roti utuh pada tanaman atau bubur yang sudah diolah dan dikunyah oleh enzim. Mana yang akan diserap tanaman dengan lebih mudah dan cepat? Jawabannya sudah pasti. Fermentasi pada dasarnya adalah proses pencernaan awal bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme. Melalui proses ini, molekul kompleks seperti protein, lemak, dan karbohidrat diuraikan menjadi komponen sederhana, asam amino, gula, dan asam lemak, yang dapat langsung diserap oleh tanaman tanpa perlu banyak usaha. Tak hanya itu, selama masa hidupnya, mikroorganisme juga aktif mensintesis berbagai zat bermanfaat, seperti vitamin, fitohormon, dan antibiotik. Oleh karena itu, larutan fermentasi ini jauh melampaui sekadar daftar nutrisi. Ini adalah eliksir hidup yang memicu serangkaian perubahan positif di dalam tanah, merangsang pertumbuhan sistem perakaran tanaman, sekaligus meningkatkan daya tahan atau imunitasnya. Ini adalah lompatan dari sekadar memberi makan, menuju biostimulasi sejati. Tentu saja, dalam setiap proses, bahkan saat membuat ramuan pupuk, kita pasti bisa melakukan kesalahan. Mari kita telaah 5 kesalahan yang paling sering terjadi, supaya Anda bisa menghindarinya. Kesalahan pertama, menggunakan tanaman yang sakit, terinfeksi jamur, atau terserang hama untuk bahan baku larutan pupuk. Alih-alih menyuburkan, Anda justru berisiko mencemari tanah Anda. Pastikan hanya menggunakan tanaman yang benar-benar sehat. Kesalahan kedua, mengisi tong atau wadah terlalu penuh dan padat. Fermentasi yang benar membutuhkan oksigen, jadi pastikan Anda menyisakan ruang yang cukup. Kesalahan ketiga, menutup wadah rapat-rapat atau kedap udara. Selama proses fermentasi akan dihasilkan gas. Jika gas tidak memiliki jalan keluar, tong Anda bisa meledak. Cukup letakkan penutupnya secara longgar. Kesalahan keempat, tidak mengaduk larutan secara berkala. Tanpa diaduk, bahan-bahan di dalamnya akan memadat dan mengendap. Alih-alih fermentasi, yang terjadi malah pembusukan. Dan kesalahan terakhir, yang kelima, menggunakan larutan yang masih segar atau belum terfermentasi sempurna atau mengaplikasikannya tanpa pengenceran. Ini adalah cara tercepat untuk membakar akar tanaman Anda. Ingatlah pepatah ini, lebih baik kekurangan pupuk daripada kelebihan pupuk. Ada satu aspek penting yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah waktu. Kapan waktu terbaik untuk memberikan perlakuan musim gugur kita ini? Momen yang paling ideal adalah segera setelah panen selesai, ketika lahan atau bedengan sudah bersih. Saat itu tanah masih hangat dan mikroorganisme di dalamnya masih sangat aktif. Dengan menyiram lahan menggunakan larutan nutrisi, kita memberikan makanan dan pekerjaan kepada mereka sepanjang musim gugur dan musim dingin. Tugas mereka adalah mengurai sisa-sisa tanaman, memperbaiki struktur tanah, dan menumpuk humus. Ini ibarat bersih-bersih total dan sekaligus pengisian energi atau modal untuk musim dingin. Perlakuan di musim gugur juga sangat bermanfaat bagi tanaman tahunan seperti semak beri, stroberi, dan pohon buah-buahan. Perlakuan ini membantu mereka memulihkan energi setelah panen raya dan mempersiapkan diri menghadapi cuaca dingin. Jangan pernah menunda pekerjaan ini hingga musim semi. Saat musim semi tiba, pekerjaan berkebun sudah menumpuk. Tanah yang sudah dipersiapkan sejak musim gugur akan memberi Anda keuntungan besar, memungkinkan Anda mendapatkan hasil panen yang lebih cepat dan melimpah. Musim gugur bukanlah akhir dari musim bercocok tanam, melainkan awal yang baru. Lalu, apa yang akan kita dapatkan dalam jangka panjang jika kita menjadikan pembuatan ramuan herbal ini sebagai kebiasaan baik dalam berkebun? Anda akan melihat bagaimana tanah Anda berubah dari tahun ke tahun. Warnanya akan menjadi lebih gelap, lebih gembur, dan dipenuhi oleh cacing tanah. Tanah akan lebih mampu menyimpan air, sehingga Anda tidak perlu lagi menyiram tanaman sesering dulu. Tanah pun menjadi hidup dan subur. Anda tidak perlu lagi repot-repot menaburkan bertonton pupuk kandang atau pupuk kimia setiap tahun. Tanah Anda akan mulai menghidupi dirinya sendiri dan menjaga keseimbangan nutrisi yang sehat. Tanaman akan tumbuh lebih kuat, daya tahan tubuh mereka meningkat, dan tidak gampang terserang penyakit. Kualitas panen juga akan membaik. Sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di tanah yang hidup selalu lebih beraroma dan manis. Anda akan menciptakan oasis kecil yang berkelanjutan di kebun Anda, yang akan membawa kebahagiaan bagi Anda dan keluarga. Dan semua ini hanya berkat gulma sederhana yang dulu bahkan tidak pernah Anda perhatikan. Inilah yang dinamakan berkebun yang bijaksana dan berkelanjutan. Nah, sekarang saatnya kita bongkar habis mitos terbesar yang selama ini kita dengar. Gulma itu pasti selalu merugikan.
Mitos ini tentu sangat menguntungkan para produsen herbisida dan pupuk kimia. Kita terbiasa berpikir bahwa kebun harus steril, seperti meja operasi. Padahal alam itu tidak suka kekosongan. Gulma sebenarnya adalah indikator, sekaligus penyembuh tanah alami, soil healer. Dari jenis gulma yang tumbuh, kita bisa tahu persis apa yang kurang dari tanah kita. Contohnya, ekor kuda, horsetail, tumbuh subur di tanah yang sangat asam. Sementara bayam liar atau krokot muncul di area yang kaya nitrogen. Mereka muncul persis di tempat yang dibutuhkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan disfungsi tanah. Daripada terus-terusan memerangi mereka, mari kita belajar bekerja sama dengan gulma. Manfaatkan mereka sebagai pupuk hijau, mulsa, atau bahan baku untuk ramuan-ramuan alami kita. Biarkan mereka menyelesaikan tugasnya, lalu kembalikan nutrisi dan zat yang mereka kumpulkan ke dalam tanah. Pendekatan ini mengubah perjuangan yang melelahkan menjadi sebuah kemitraan yang bijaksana. Gulma bukanlah musuh, mereka adalah asisten gratis yang hanya perlu kita manfaatkan dengan cara yang tepat. Sebagai penutup sesi utama kita ini, saya ingin sekali memicu semangat kreatif Anda. Saya sudah memberikan resep dan prinsip dasar. Namun, keajaiban yang sesungguhnya baru akan muncul saat Anda mulai bereksperimen sendiri. Buatlah grimoire Anda sendiri. Buku harian kebun, tempat Anda mencatat resep, proporsi, dan hasil pengamatan Anda. Cobalah tambahkan berbagai macam herba atau tanaman yang tumbuh spesifik di lahan Anda ke dalam larutan atau rendaman yang Anda buat. Amati bagaimana tanaman-tanaman berbeda merespons ramuan-ramuan yang berbeda ini. Mungkin tomat Anda lebih suka koktail, jelatang, dan comfrey, sementara timun Anda justru menyukai infus dari dandelion dan chickweed. Tidak ada satupun resep yang paling benar untuk semua orang. Setiap lahan itu unik, dengan komposisi tanah dan jenis tanaman yang berbeda-beda. Jadilah seorang peneliti, pengamat, sekaligus kreator. Pelajari sifat-sifat tanaman, dan dengarkanlah apa yang dibutuhkan oleh tanah Anda. Dengan begitu, proses merawat kebun akan berubah dari rutinitas yang membosankan, menjadi sebuah perjalanan eksplorasi yang tak ada habisnya, penuh dengan penemuan baru. Nah, begitulah. Selangkah demi selangkah, akhirnya kita semua telah menyentuh dan memahami alkimia alam yang kuno ini. Rahasia utama yang mungkin ingin disembunyikan oleh perusahaan agrobisnis adalah, alam sebenarnya sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk kesuburan tanah. Kita tidak perlu repot-repot menciptakan formula kimia yang rumit. Kita hanya perlu belajar menghargai apa yang ada di sekitar kita dan memanfaatkannya dengan benar. Rumput atau gulma biasa, terutama yang kita anggap sampah di musim gugur, sebenarnya adalah sumber energi kehidupan terkonsentrasi. Ini mampu menyembuhkan tanah kita dan memberi kita panen yang melimpah dan yang terpenting, sangat sehat. Anda sekarang tahu cara mengubahnya menjadi eliksir yang sangat ampuh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, mohon dukung terus channel kami. Caranya, tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia baru tentang berkebun organik. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda, para alkemis tanah yang budiman. Gulma atau sampah apa yang menurut Anda paling berharga dan mengapa? Bagikan resep rahasia dan pengamatan Anda di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman.